terima kasih kami. Pak In itu merupakan panutan bagi kami, ya, minimal dalam 2 hal. Banyak lagi Pak In, tapi biar pendek saya fokus di 2. Yang pertama, Pak In itu memegang teguh fokus penelitian dan publikasi di bidang makroekonometri, gitu ya. Jadi sejak saya mengenal beliau yang pertama sampai sekarang. Dan juga ini pelajaran bagi kami juga. Yang kedua adalah secara material, mohon maaf Pak In, sangat membanggakan gitu. Jadi antara koin dan poin itu bisa jalan seiring. Jadi ini bagi rekan-rekan junior jangan ragu-ragu untuk fokus di penelitian dan publikasi terus begitu ya. Sudah banyak contoh, salah satunya Pak In bisa. Gitu ya. Dan ini hari ini spesial bagi Pak In. Ini ulang tahun Pak In, selamat ulang tahun. Jadi semoga senantiasa sehat dan tetap produktif. Gitu. Demikian welcoming dari saya selaku pengelola program Magister dan Doktor Ilmu Ekonomi FEB UGM. Berikutnya kesempatan saya berikan kepada Pak Rimawan selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi yang membawahi kami semua. Monggo Pak Rim. Siap, terima kasih Pak Catur, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Saya sepakat dengan Pak Catur tadi, ini adalah waktu yang sangat membanggakan bagi kami, tapi juga kami sangat apresiasi sekali dengan segala kontribusi yang diberikan oleh Pak In, dan Pak In ini memberikan satu satu tonggak sejarah gitu kalau saya lihat ya, itu adalah bagaimana menciptakan seperti trendsetter gitu. Beliau fokus di bidang risetnya dan juga publikasi, dan bidangnya ya fokus di bidang yang beliau memang tekuni selama ini, sehingga ketika orang menanyakan sesuatu itu biasanya ketika kita membicarakan tentang ekonometri misalkan atau makro itu biasanya orang langsung teringat Pak In sebagai tokoh. Dengan demikian untuk melakukan referral itu sangat mudah sekali. Oh, seperti itu tanyakan kepada ahlinya, tanyakan kepada Pak In Sugendro. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya sangat membanggakan dan juga menjadi contoh bagi kami yang muda-muda dan juga kami di departemen untuk terus maju dan kemudian menggunakan pola-pola pendekatan seperti yang Pak In lakukan. Nah, terima kasih sekali Pak In atas segala jerih payah dan juga dedikasi yang Pak In lakukan. Nah, kami masih menunggu SK dari Pak Dekan, dan secepatnya nanti akan kami ajukan untuk NIDK, dan semoga Pak In tetap bisa aktif mengajar di Departemen Ilmu Ekonomi dan memberikan arahan-arahan dan juga contoh bagi kami-kami yang masih muda. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Catur. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rimawan. Waktu berikutnya kami aturkan pada Pak Dekan. Monggo Pak Eko. Matur nuwun Pak Catur. Sugeng enjang. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Indro, yang kami hormati Profesor Sradinisi, Pak Ning, dan juga Bapak Ibu sekalian, Prof. Catur, dan semua Bapak Ibu dosen yang hadir pada pagi hari ini, serta adik-adik mahasiswa yang ikut dalam kuliah umum yang akan disampaikan oleh Prof. In Sugendro. Pertama, kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Guru saya, Profesor In Sugendro, sehat walafiat. Selamat ulang tahun Pak In. Semoga sehat selalu dan terus berkarya menginspirasi kita semua yang ada di FEB. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan sedikit kesan pribadi saya kepada Pak In. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya Pak In, karena pada tahun 81, waktu itu bulannya bulan Agustus ya, semester pertama dimulai, saya langsung ketemu dengan Pak In Sugendro sebagai dosen matematika 1 waktu itu Pak In. Di ruang 1, di ruang 1 lantai 3 kuliahnya waktu itu dibagi genap ganjil, kalau nggak salah waktu itu yang genap itu Pak Ibnu Subianto, kemudian saya kebagian yang ganjil. Nah, pada saat itu ya terus terang kami memang
pelabakan karena saya dari jurusan sosial IPS waktu itu, kemudian saya diasuh Pak Ins Sukendro, tetapi dengan pengalaman Pak Ins itulah kemudian saya bisa tertarik untuk belajar matematika, dan itu sangat membantu untuk kelanjutan belajar saya S2 maupun S3. Terima kasih Pak Ins Sukendro atas inspirasinya dan atas didikannya kepada saya, dan seterusnya setelah tidak mengajar di kelas, saya kira Pak Ins juga mengajarkan banyak hal kepada kita semua tentang sesuatu yang mungkin tidak langsung disampaikan secara lisan, tetapi sebagaimana disampaikan oleh Prof. Catur dan Pak Rimawan tadi, bahwa Pak Ins selalu konsisten dengan jalur research, dan itu ternyata segalanya mengikuti. Kepada Pak Ins, sekali lagi terima kasih dan selamat memasuki masa pensiun. Namun demikian, FIP UGM tetap meminta kepada Bapak untuk memberikan pencerahan, membagikan ilmu-ilmu barunya dan juga wisdom Bapak kepada kita semua. Dan sekali lagi kepada semua peserta, mari kita bersama-sama mengikuti kuliah umum tentang apa yang ingin disampaikan oleh Pak Ins Sukendro, yaitu berkaitan dengan masalah keseimbangan fluktuasi ekonomi, suku bunga real, inflasi, kurs, dan aliran modal ke dalam negeri bersih, pendekatan sintesis neoklasik. Ini saya kira satu hal yang luar biasa, semoga menjadi kebiasaan baru nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang memasuki masa pensiun bisa berbagi untuk kita semua. Kepada Mbak Sekar, terima kasih, nanti akan membimbing kalau nggak salah menjadi moderator pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak In, sehat selalu, dan mari kita semua bersama-sama mengikuti kuliah umum Profesor Ins Sukendro. Terima kasih, selamat pagi, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko, Pak Dekan, Bapak sekalian. Sebelum saya serahkan pada Mbak Sekar selaku moderator pagi ini, izinkanlah saya menyapa para peserta. Jadi Pak Ins, Pak Dekan, dan juga Pak Rim, ada banyak teman-teman dari Kafe Pegama, dari ISEI, dan juga alumni yang alumni MEP maupun S2, S3 yang ikut. Kemudian juga mahasiswa S2, S3, dan juga mahasiswa MEP. Ya. Saya tidak tahu mahasiswa S1 ada apa enggak, tapi berharap juga ada. Jadi mohon maaf kalau ada yang belum saya sebut. Karena 300 itu terlalu banyak untuk disebut satu persatu kelompoknya. Tapi dari per grup kemarin kami dapat info seperti itu. Baik, pagi ini Mbak Sekar akan menjadi moderator, dan izinkan saya membacakan sedikit CV Mbak Sekar. Ibu Sekar Utami Setiastuti, MSc PhD, adalah dosen Departemen Ilmu Ekonomi FIP UGM, pendidikan S3 terakhir saya di North Carolina State University di US untuk program Doctor of Philosophy, minat riset di Macroeconometrics, Bayesian, kemudian Experimental Method for Development Economics, dan banyak hal yang berkaitan dengan Microeconomics. Nah, mudah-mudahan kita punya Mbak Sekar yang akan bisa melanjutkan jejak Pak Ins di bidang makro. Pak Sekar sudah ada banyak publikasi dan juga book chapter dan textbook. Baik, terima kasih Mbak Sekar, selamat pagi. Monggo floor saya serahkan kepada Mbak Sekar sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Catur, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan selalu. Semoga semua dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Pertama kali saya mau menyapa dulu di sini ada Pak Dekan. Selamat pagi Pak Dekan. Ada Pak Ins, ada Buning, Pak Catur, guru-guru saya, Pak Rimawan, Pak Bayu juga. Terima kasih kesempatannya untuk saya diberikan waktu menjadi moderator untuk webinar ini. Baik, saya
pertama ingin mengucapkan selamat pada Pak Ins, selamat ulang tahun Pak. Kemudian selamat juga untuk pencapaian yang luar biasa, 40 tahun mengabdi. Pak Ins ini menginspirasi sekali saya waktu dulu pertama kali, kemudian apa ya yang topik, konsentrasi apa yang akan dipilih gitu untuk sekolah S3. I look up to beliau, jadi Pak Ins, Bu Ning, Pak Budiono Srihandoko almarhum waktu itu, yang kemudian bikin saya tertarik untuk belajar makro. So, terima kasih Pak Ins. Semoga nanti masih bisa berbagi ilmu lagi walaupun sudah pensiun. Baik, jadi sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu kurikulum vitae Pak Ins, ya. Jadi beliau merupakan guru besar ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, menyelesaikan sarjana S1 di Universitas Gadjah Mada, kemudian S2 di Master of Economics dari Catholic University of Leuven, kemudian doktor di Department of Economics University of Essex. Minat riset beliau seperti yang sudah kita ketahui semua adalah macroeconomics, kemudian monetary economics, central banking, macroeconometrics, kemudian juga international monetary economics. Beliau mempunyai kontribusi intelektual yang amat sangat luar biasa, seperti yang kita ketahui juga menjadi panutan buat kita semua. Beliau sangat aktif menulis di berbagai jurnal, ada Journal of Applied Economic Sciences, kemudian Journal of Economics Library, kemudian juga Gamma IJB, dan misalnya ada juga di International Journal of Economics and Financial Issues. Jadi kalau misalnya ini saya bacain satu-satu, mungkin baru setengah jam kemudian kita selesai nih bacain CV-nya. So, I'm not gonna read everything, tapi kita tahu sendiri Pak Ins pencapaiannya luar biasa. Thank you Pak Ins untuk ilmunya, untuk semua yang sudah disumbangkan ke FEB UGM. Saya yakin di sini dari ratusan mahasiswa itu pasti very look up to Pak Ins. Terima kasih Pak Ins. Nah, hari ini kita akan mendengar bahan dari Pak Ins mengenai keseimbangan fluktuasi ekonomi, suku bunga real, inflasi, kurs, dan aliran modal ke dalam negeri. Dan ini menggunakan pendekatan sintesis neoclassical atau Keynesian baru bastard. Nah, nanti kita melihat bagaimana kemudian model ini bisa digunakan untuk melihat fluktuasi ekonomi karena misalnya ada kasus COVID-19, terus kemudian bagaimana nanti peran stimulus dari fiskal dan moneter itu bisa digunakan untuk stabilisasi perekonomian. Jadi tanpa panjang lebar lagi, karena kita udah nggak sabar lagi untuk mendengar paparan dari Pak Ins. Semoga Pak Ins, waktu dan koneksinya kami persilahkan. Matur nuwun. Oke, terima kasih sekali Sekal dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Pak Dekan, Pak Rimawan, Pak Catur, dan Bapak Ibu dosen lain yang hadir saat ini. Dan juga untuk semua peserta yang menghadiri acara ini. Saya hari ini memang ulang tahun, kemudian besok saya sudah pensiun. Tapi mudah-mudahan ini bukan yang terakhir saya sampaikan, karena minggu depan saya akan ditugaskan juga oleh Bu Evi untuk memberikan pencerahan juga. Ya, jadi mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa ketemu lagi dengan topik-topik yang saya akan bicarakan. Nanti ceramah ini tidak semuanya saya jelaskan, karena saya kepengen topik minggu depan, 2 minggu ke depan itu bisa diikuti, sehingga terlalu sedikit yang bisa dijelaskan saat ini, karena memang materinya itu setengah semester sebetulnya. Kalau mau dijelaskan semua setengah semester, saya bilang sama Pak Catur dan Bu Evi, ya sudah, nanti yang tanggal 30 itu garis besarnya saja, nanti lengkapnya ada di acara yang Sinarku, ya. Baik, saya akan sharing dulu dari saya.
Mungkin sudah kelihatan ya, atau belum? Belum, Pak. Belum ada. Oke. Ya, sudah, iya. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan, Pak In. Pak Eko. Sepengenjang Pak Gun. Iya, sepengenjang. Monitor sambil kuliah nih. Pak Ins, mohon maaf, masih di mute mikrofonnya. Oke, saya ulang lagi kalau gitu. Jadi tadi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya, Pak Dekan, Pak Rimawan, dan semuanya atas kerjasama yang baik untuk saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ini. Topiknya adalah tentang keseimbangan populasi dan seterusnya, lalu pendekatannya dengan sintesis neoklasi. Ya. Ini adalah riset saya tahun ini yang dibiayai oleh Fakultas Ekonomi UGM, dan mudah-mudahan nanti bisa dipublikasi juga harapannya. Tapi ya nggak tahu nanti ada nggak jurnal yang terima gitu, tapi coba-coba lah nanti kalau bisa. Sehingga tahun ini saya bisa mempublikasi 2 tulisan di jurnal, mudah-mudahan. Jadi ini adalah riset saya tahun ini 2020. Tetapi sebetulnya saya mulai cerita tentang Bastard itu tadi, neoklasik Bastard itu tahun 2015. Ya. Pada saat itu saya diundang oleh Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia. Lalu mereka mengadakan evaluasi terhadap riset. Ya. Lalu di situ juga dievaluasi tentang SOFI, ya, SOFI. Jadi SOFI itu model kuartalan dari Bank Indonesia yang kebetulan dibangun tahun 2000 dan saya menjadi konsultannya di situ tahun 2000. Nah, biasa saya supaya kelihatan beda, lalu ya macam-macam gitulah, coba-coba untuk memikirkan itu. Lalu itu saya kasih nama Bastard, ya. Saya kasih nama biar beda gitu supaya tidak sama dengan yang sudah ada, ya. Nah, kemudian ini berlanjut terus, kemudian tahun 2015 itu saya juga ceramah di program doktor ini. Kalau ceramah di BI tanggal 2, kemudian tanggal 4 Desember saya ceramah di program doktor ini. Sehingga kalau Bapak Ibu mau lihat mungkin dokumennya masih ada di sana. Nah, kemudian kemarin itu tanggal 10 Oktober saya juga diminta ceramah di Bank Indonesia. Lalu saya juga menggunakan hasil riset ini, ya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu bandingkan antara ceramah saya yang di Bank Indonesia 2020 dengan ceramah ini, mungkin ada juga bedanya di situ, karena saya kepengen setiap ada perkembangan yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti yang kedua saya akan bicara sekilas perkembangan aliran atau nasab makroekonomika. Kemudian makroekonomi baru kita konsentrasi di situ nanti. Kemudian dengan demikian ada permintaan agregat, penawaran agregat yang baru, start keseimbangan yang baru di dalam ekonomi makro yang baru. Saya sebut makroekonomi baru itu. Kemudian nanti ada model sintesis neoklasik baru yang ini yang saya bangun, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya dengan yang standar dengan ini. Kemudian nanti seperti yang disebutkan oleh Bu Sekar tadi, saya akan coba untuk ada verifikasi empiris dan coba untuk diaplikasikan. Demikian, ya. Nah, nanti di akhir ini saya akan cerita tentang fluktuasi ekonomi di Indonesia yang nanti akan saya gunakan untuk analisis nomor 6 di situ. Saya menghindari untuk
terlalu matematik di situ, walaupun pendekatan ini adalah harusnya pakai pendekatan mikro dan matematik, tapi saya berusaha menghindari hingga analisisnya hanya grafik. Tapi kalau di riset saya sedikit agak matematik, tapi tidak terlalu matematik di situ. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk membicarakan ini dengan matematik yang lebih dalam gitu, yang tingkatnya di S3, itu nanti ada bukunya Burdosa yang saya tampilkan juga tahun 2018. Yang kebetulan saya sekarang ditugaskan Pak Catur untuk ngajar makro 4, hingga buku itu juga saya pakai. Tidak tahu nanti kalau makro 5 saya suruh ngajar, ya buku itu juga yang saya pakai. Oke. Nah, ini adalah mazhab atau aliran dari ekonomi makro baru, ya, mulai dari klasik, Keynes, neoklasik, sampai dengan klasik baru. Tetapi penekanan saya adalah tentang properti, tentang nilai, situ. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini semuanya, apa yang ditampilkan di sini tidak terlalu membahas mengenai properti, tentang nilai, tidak terlalu membahas tentang itu. Ya. Jadi teori ini tidak membahas tentang nilai, tidak membahas tentang kelembagaan secara spesifik semacam itu. Ya, jadi lebih kepada perkembangan teori makro itu sendiri. Ya. Nah, kemudian ini adalah saya tahun 2012 ini membuatnya, gambar ini saya buat tahun 2012 itu. Kemudian tahun 2014 ini ada gambar yang dibuat oleh Landman di situ yang lebih lengkap tentang perkembangan ini, perkembangan teori. Tapi poinnya bersama bahwa New Neoclassical Synthesis itu konvergensi antara real business cycle dengan New Keynesian. Ya, jadi ini real business cycle dengan New Keynesian. Secara sederhana ini ada unsur shock dari sisi supply, di sini ada pasar yang tidak sempurna dan seterusnya. Jadi ada dua macam shock yang masuk di situ. Nah, kemudian saya kembangkan di sini karena minat saya sebetulnya dua. Saya juga mengkonsentrasikan diri sekarang ke ekonomi properti. Ya. Jadi ini bukan karena saya waktu di MPP membuat program ini, tetapi juga karena ternyata menarik juga untuk bidang yang lain. Jadi ini versinya agak berbeda dengan kalau saya ngomong yang ini, ngomongkan sintesis neoklasik baru atau sintesis Keynesian baru. Karena di sini lebih banyak berkaitan dengan kelembagaan, dengan kepemilikan semacam itu. Jadi ini menarik juga. Jadi supaya kalau kita mengambil keputusan tentang itu nggak bisa tidak harus mengkait ini. Ini mungkin karena saya terlalu banyak kumpul-kumpul dengan teman-teman di Bank Indonesia, di Ditjen Pajak, di Kementerian Keuangan dan lain-lain, sehingga saya menganggap kita perlu juga memperbaiki apa yang ada di sini dengan memperhatikan kelembagaan. Karena nanti dalam prakteknya itu apa yang kita bicarakan semacam ini kadang-kadang itu jauh dari fakta semacam itu, sehingga ini perlu penyesuaian, ya. Nah, dengan demikian ini minat saya, kecuali yang tadi disebutkan oleh Bu Sekar dan Pak Catur. Saya sebetulnya minat juga di ekonomika properti, dan saya berharap teman-teman muda untuk mendalami ini karena di Indonesia itu belum ada satu fakultas pun yang dalam mengembangkan mengenai ekonomika properti. Ya. Jadi adanya kalau program S2 itu di MEP, S2 ekonomika properti, tetapi di S1 masih barang langka, belum banyak yang saya sudah kampanye di mana-mana dan saya mulai kampanye itu 1995 mengenai ekonomika properti, tetapi sampai hari ini belum. Ya, belum. Padahal kementerian sudah membuat keputusan bahwa program ini bisa didirikan baik di program S1 sampai S2. Nah, mengapa demikian? Karena saya membaca POPA tahun 2015 dan STIGL tahun 2006 itu pelajaran yang kita pelajari di mikro misalnya, itu tidak lagi hanya output fisik, kapasitas fisik, tenaga kerja fisik,
tapi juga efek lembagaan kepercayaan dan nilai itu masuk di dalam model fungsi produksi. Ya. Sehingga saya memasukkan itu. Sehingga misalnya ini adalah model perencanaan, ya, model perencanaan kota menggunakan ekonomika, kemudian penggunaan tanah, tetapi di sini tidak ada kelembagaan itu. Bagaimana mengaturnya, bagaimana, ini tidak ada. Sehingga ini masih masuk di dalam kelompok di sini, ya, neoklasik ini, ya, kelompok sintesis neoklasik, atau juga masuk di sini yang kurang memperhatikan masalah ini. Sehingga kalau Bapak Ibu saudara-saudara ingat di Jogja saja, misalnya kasus Jombor, itu nggak bisa kita selesaikan hanya dengan ekonomi neoklasik. Ya, hanya seperti ini lalu kita tidak bisa di dalam praktek. Ya, ini mungkin karena saya cukup lama, saya di Dijen Pajak itu membantu kira-kira berapa tahun ya? 16 tahun mungkin di sana. Ya, 16 tahun. Kemudian di BI itu sudah 20 tahun. Apalagi di Pegadaian, itu ada Pak Bayu dan teman-teman itu, saya 22 tahun di sana membantu. Jadi saya melihat bahwa banyak sekali yang harus kita sesuaikan. Sehingga itulah saya bisa selamat menurut istilah Pak Catur tadi. Jadi tidak hanya poin tapi juga koin. Karena memang kita harus juga memperhatikan dunia nyata itu seperti apa. Ya. Tidak nanti terlalu mimpi. Ya. Nah, kemudian tahun 2012 saya ceramah di MAPI, di seminar MAPI, saya masukkan di situ kelembagaan. Saya masukkan di situ. Jadi kalau sebelumnya itu untuk kelembagaan hanya diperhatikan dengan T-1 dan seterusnya, maka tahun 2012 saya masukkan, saya usulkan ini kelembagaan. Bagaimana pengaturan segala macam, kepemilikan itu jadi penting. Nah, jadi kalau sekarang Presiden Jokowi itu mengkampanyekan dengan memberikan sertifikat tanah, itu artinya kepemilikan. Ya, itu artinya kepemilikan. Tapi tidak cukup di situ. Jadi undang-undang reform itu nanti harus dirubah. Karena apa? Karena kepemilikan itu, individu itu harus di bawah Undang-Undang Dasar Pasal 33. Bahwa tanah dan macam-macam itu harus dikuasai negara. Walaupun individu diberi hak, tetapi penguasaan tetap oleh negara. Nah, itu perlu dibahas ya. Jadi ini. Nanti di bawah saya akan rubah ini gambar ini dengan usulan saya tentang kaitannya dengan teori makro yang baru ini. Nah, kemudian makro baru itu pada dasarnya itu ada 3 yang diperhatikan pendekatannya, yaitu IS, MP, dan IA. IA itu penyesuaian inflasi, ya, penyesuaian inflasi, inflation adjustment di situ, ya. Kemudian IS itu pasar barang seperti yang kita pelajari di makro. MP adalah pasar uang, keseimbangan di pasar uang. Ya. Nah, jadi ada kepe IS, ada kepe MP, dan kepe IA. Nah, nanti kalau apa yang dianukan Bu Evi ini saya kamarnya sekaligus di situ, ini nanti akan dibahas satu-satu di situ, ya. Jadi misalnya khusus mengenai fluktuasi ekonomi, kemudian business cycle nanti dibahas di sini, kemudian khusus yang membicarakan mengenai ISMP itu dibahas di sini, kemudian perekonomian terbuka, kemudian kebijakan moneter, kemudian permintaan agregat dan seterusnya itu nanti akan dibahas lengkap di sana, ya. Nah, jadi ini, ini di sini harusnya pendekatannya dengan mikro, sehingga mestinya saya nanti menjelaskan semuanya ini dengan pendekatan mikro, dan itu berarti pakai matematik segala macam, tapi ceramah ini saya berusaha menghindari itu. Ya. Kemudian ini adalah kebijakan moneter, ya, kebijakan moneter, tetapi membacanya ini adalah keseimbangan di pasar uang yang kebijakan moneter antaranya adalah suku bunga. Dan ini adalah model yang dibangun oleh Gies dan Wagner, ya, ini dibangun oleh Gies Wagner. Perbedaannya di sini dia masukkan di sini,
ya. Jadi ini ada shock, dan ini masuk dari ini adalah New Keynesian belief curve, kemudian ditambahkan shock, dan ini dia mengkombinasikannya dengan real business cycle hanya untuk menunjukkan semacam itu, ya. Nah, ini gambarnya yang dia buat, ya. Dia buat ini IS standar, kemudian MP dia menggunakan Taylor, ya, Taylor, jadi model Taylor rule semacam itu. Kemudian dari Taylor ini dia turunkan aggregate demand, kemudian ini dia IA. Nah, curve IA ini kalau di buku makro standar itu adalah curve aggregate supply, ya, curve aggregate supply. Jadi kira-kira itu. Nah, nanti saya akan rubah gambar ini dengan menggeser sumbu ini, ya, sumbu ini digeser ke kanan. Ya, nanti di bawah saya akan jelaskan semacam ini. Tapi ini bedanya di mana dengan yang baru? Kalau ini Y, maka yang baru nanti fluktuasi ekonomi. Ya, jadi ini saya nanti melakukan melakukan modifikasi dari ini, ya, dan saya masukkan. Nah, kemudian ini adalah pendekatan ISMP. Jadi ini juga mengenai sintesa neoklasik baru. Kalau tadi Gies dan Wagner, ini adalah di Hubert, ya, Hubert atau Hubbard, setelah membacanya gimana yang betul. Nah, ini kalau Bapak Ibu kuliah makro dual, saya setengah semester itu membahas bukunya Hubbard ini, ya. Nah, ini adalah jadi ada tiga di sini, curve IS mencerminkan keseimbangan di pasar barang dan jasa, curve MP kebijakan moneter, kemudian curve PC yang merepresentasikan curve Phillips, ya. Ini saya tulis di sini modified Keynesian belief curve, ya, modified Keynesian belief. Ini kalau dilihat di Hubert dia tidak mengatakan begitu, ya, tapi ini saya sendiri yang mengatakan begitu, ya. Nah, kemudian ada lagi Bordosa tahun 2018, ya. Lalu dia menyebutkan ada tiga juga komponen utamanya, IS, kemudian curve Phillips, kemudian kaidah Taylor rule, ya. Dan ini dikembangkan untuk perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Ya, pendekatannya lumayan matematik di situ, jadi harus pakai Hamilton segala macam, ya, karena standar untuk S3, jadi di situ nanti digunakan. Kebetulan saya semester ini diminta ngajar. Nggak tahu nanti semester depan kalau ngajar katanya pasangannya Mbak Sekar, jadi ya nggak tahu. Ini belief curve dan kaidah Taylor. Ini untuk perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Ya, bagus bukunya dan modeling sekali, sangat menarik karena dia ketengahkan berbagai macam model. Nah, kemudian ini adalah curve IS, ya, Bapak Ibu saya kira paham sekali dengan itu. Kemudian dapatkan curve IS di situ, ya. Turunan dari ini keseimbangan di pasar barang, kemudian curve IS untuk perekonomian terbuka. Nah, ini mulai berubah di situ, ya. Jadi kalau ini ada curve IS, ini kemudian sumbunya digeser ke kanan, ya. Jadi ini ada curve IS, kemudian sumbunya perhatikan ini kalau tadi ini output, ya, ini Y ini output, ya. Kemudian dirubah menjadi Y hat. Nah, Y hat ini kalau di bukunya Hubert itu adalah output gap. Dia menyebut ini output gap, Hubert, ya. Tapi kalau di buku makro yang baku itu fluktuasi ekonomi sebetulnya, ya. Jadi ini output gap di Hubert. Nah, Hubert ini membuat definisinya jika Y hat ini positif berarti ekspansi. Jika Y hat itu negatif berarti resesi. Itu di bukunya Hubert, ya. Nah, mari kita lihat di sini, ya. Jadi ini adalah kurvanya digambar dulu, ini IS, ya. Kemudian sumbu ini digeser ke kanan, ya, digeser ke kanan sehingga Y sama dengan YP. Sehingga Y sama dengan YP, ya. Nah, karena ini sumbunya digeser ke kanan berarti titik originnya pindah dari sini ke sini. Ya, dari sini ke sini. Nah, jadi apa? Karena digeser ke kanan, sumbunya pindah ke ini berarti ini negatif. Ini positif karena di sebelah kanan dari titik origin ini. Di sebelah kiri titik origin berarti negatif, di sebelah kanan itu positif. Nah, dengan merubah ini, maka model makro baru ini merubah secara prinsip curve-curve ini
mengganti output dengan fluktuasi ekonomi atau output gap. Sehingga modelnya nanti IS tidak lagi Y fungsi dari I misalnya, tetapi fluktuasi ekonomi fungsi dari L. Ya, jadi itu nanti dirubah semua. Nah, ini perubahan yang sangat drastis antara makro yang lama, yang baku, dengan makro yang baru ini. Ya. Nah, kemudian ini adalah kurva keseimbangan di pasar uang. Kalau kebijakan moneternya sasaran uang beredar, berarti kita semua tahu itu mendapatkan kurva LM. Ya. Tetapi sama dengan tadi, sumbunya digeser ke kanan, Y sama dengan YP, maka di sebelah kiri ini adalah negatif, di sebelah kanan itu positif. Negatif berarti resesi, positif itu ekspansi, macam itu. Nah, bagaimana kita tahu itu resesi menggunakan output gap-nya Hubert atau fluktuasi ekonomi? Tanggal 7 itu saya mau ceramah mengenai itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu dalam atau saudara ingin tahu dalam, ya tanggal 7 itu mendaftar di tempatnya Bu Evi. Ya, ini gunanya, kalau orang-orang di Pegadaian tahu ini, saya kerjanya menjadi marketer. Nah, kemudian ini adalah kalau sasaran kebijakan moneternya adalah suku bunga. Ya. Nah, ini sama, ini keseimbangan pasar uang, tapi karena suku bunganya ditetapkan, berarti ini adalah sasaran suku bunga. Ini adalah MP curve. Ya. Nah, ini seperti tadi, ini Y sama dengan Y, berarti sebelah sini negatif, sebelah sana positif. Ya. Nah, ini untuk perekonomian terbuka, ya, tetapi dengan sistem kursnya luas. Nah, di bukunya Hubert tahun 2012-2014 itu dibahas kalau sistemnya luas bagaimana, kalau sistem fixed exchange rate bagaimana. Ya. Nah, saya ngambil yang luas saja karena ini ada kemiripannya dengan negara kita, sehingga saya hanya ngambil yang luas saja. Ini bisa dibaca di situ. Ya. Nah, kemudian ditambahkan di sana, ini adalah kita tahu bahwa kalau kita membahas perekonomian terbuka itu ada dua pendekatannya, yaitu neraca pembayaran internasional dan kurs. Ya, neraca pembayaran internasional dan kurs. Nah, ini salah satunya adalah neraca capital flow. Ya. Dan ini adalah neraca net capital outflow. Jadi NCF itu net capital outflow. Lalu dibagi dengan YP persentase dari situ. Ya, ini net capital outflow. Jadi ini negatif outflow. Ya. Jadi ini yang hubungannya negatif dengan R itu artinya apa? Artinya kalau suku bunganya turun maka lebih banyak capital yang keluar. Ya, lebih banyak capital yang keluar. Macam itu. Kalau suku bunga dalam negeri naik, maka lebih banyak capital yang masuk sehingga net capital outflow-nya turun. Ya. Nah, ini adalah kalau MP-nya positif, tadi slope-nya berarti ini flexible exchange rate, sama dengan tadi ini seperti itu. Ya. Ini juga sama. Nah, kemudian ini adalah konsep permintaan agregat. Saya kira hampir semuanya memahami di situ. Ya. Jadi ini perekonomian tertutup, ini perekonomian terbuka, dengan campur tangan pemerintah, kemudian perekonomian terbuka dengan ekspor dan impor. Ya. Nah, ini adalah dengan campur tangan pemerintah, ini dengan ekspor dan impor. Ya. Lalu ini definisinya menjelaskan semacam itu. Nah, di sini saya tampilkan pendapatnya De Groot tahun 1983. Dia membedakan antara permintaan agregat dengan absorpsi domestik. Ya. Permintaan agregat dan absorpsi domestik. Ini kita tidak pernah mengajarkannya di fakultas, ya, yang absorpsi domestik biasanya kita hanya membicarakan permintaan agregat dengan definisi nomor 5 itu, bukan nomor 6 dan nomor 3. Ya. Nah, mengapa saya menampilkan ini ucapan terima kasih juga kepada De Groot, ini guru saya. Ya. Guru saya ini De Groot. Dia lulusan di Chicago, di Amerika, Departemen Economics. Gitu. Waktu lulus umurnya masih 25, dan dia oleh pemerintah Belgia disuruh pulang,
di Belgia, umur 27 dia profesor di situ. Saya umur 27 belum lulus S1. Karena saya lulus S1 umur 29. Nah, ini adalah penurunan dari, kita tahu ya, kalau kita punya permintaan agregat ini, kalau di pelajaran di buku makro yang baku, ada efek Bigo dan efek Keynes ya, untuk menurunkan permintaan agregat. Nah, ini digunakan oleh Hubbard di situ, ya, dengan menggunakan kurva NP, lalu dia menurunkan agregat demand. Perbedaannya lagi-lagi, ini adalah Y hat, bukan Y. Ya, ini Y hat, bukan Y. Jadi, ini kurva NP, kalau inflasinya naik berarti ini ke atas ya, kemudian kita dapatkan Y hat 0, ini Y hat 1 sehingga ini. Sehingga sekali lagi nanti inflasi itu fungsi dari Y hat, bukan inflasi fungsi dari Y, atau inflasi dan fungsi dari output gap kita Y dikurangi Y hat, bukan. Ini semuanya dirubah menjadi fluktuasi. Nah, kemudian ini konsep penawaran agregat, saya kira bisa diketahui di situ. Ya. Nah, kemudian ini contoh kalau neoklasik itu semacam ini. Ya, saya ingin menunjukkan bahwa penawaran agregat itu adalah kurva Phillips. Ya. Lalu kita dapatkan di situ kurva Phillips di sini untuk menjelaskan mengenai hubungan antara inflasi dengan output gap menurut kita, menurut makro baku. Tapi kalau ini di bukunya Hubbard itu disebut kesenjangan output, ya. Ya, kemudian ini adalah unemployment. Nah, kemudian ini berbagai perkembangan tentang konsep kurva Phillips, ya. Ini neoklasik atau neo-Keynesian, kemudian New Keynesian ini, ya. Nah, ini New Keynesian, kemudian ada hybrid New Keynesian, ini Galli and Kepler. Di mana bedanya? Ini ada PT-1. Ya, kalau dibandingkan dengan New Keynesian, bedanya di sini ada PT-1 ditambahkan PT-1. Ya, kemudian ada New Neoclassical Synthesis, itu adalah shock di sini, ada shock. Ya. Jadi seperti New Keynesian tetapi dikasih shock. Ya. Nah, ini kritikan juga terhadap New Keynesian karena dengan adanya shock itu dia lebih terkendali inflasinya. Ya. Nah, kemudian saya membangun ini pernah saya tulis dengan Gumilang, ya, di jurnalnya MM itu. Ya, kemudian saya tambahkan di sini perubahan shock dari demand side dan supply side di situ. Ini saya tulis dengan Gumilang. Ya. Nah, kemudian ini sekedar gambaran bagaimana aggregate supply, ya. Ada macam-macam aggregate supply, ini Keynesian yang ortodok, kemudian ini klasik yang dikenal dengan long run aggregate supply, kemudian ini berbagai macam variasi di situ, berarti makin dekat ke klasik itu adalah neoklasik atau klasik baru, makin dekat ke Keynes maka itu adalah neo-Keynesian atau Keynesian baru dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah aggregate supply yang menggunakan Y hat. Ya, jadi head sekali lagi ini aggregate supply, kemudian ini sumbunya digeser ke kanan, ya sebelah kiri ini resesi, sebelah kanan ini ekspansi. Ya. Nah, kemudian ini kalau ada pergeseran antara aggregate supply dan aggregate demand. Ya. Nah, kemudian ini adalah model yang saya modifikasi, ya model yang saya modifikasi tahun 2015, jadi main-main aja. Macam itu ya. Tahun 2015 supaya saya beda tadi itu waktu tampil di DKM itu langsung supaya beda dengan mereka lalu saya rubah-rubah apa yang dikembangkan oleh Gies dan Wagner itu. Jadi kalau kita lihat Gies dan Wagner yang ini ya ini, nah ini kan sedikit 2, 3, 4 kemudian saya rubah persamaannya di situ lalu dikasih argumen maka dapatkan kurva ini. Nah, kemudian kalau gambarnya saya buat ya, nah saya buat di situ maka ini berbeda dengan gambarnya Hubbard tadi ya, Gies dan Wagner ya. Gies dan Wagner. Jadi berbeda dengan Gies dan Wagner di situ ya. Perbedaan yang prinsip apa? Ini sumbunya. Ya. Saya menggunakan Y tail. Ini Y tail ya.
Nah, util itu ada dua yang saya kembangkan. Yang pertama adalah news, yang kedua adalah fluktuasi. Kalau yang fluktuasi ini mirip dengan Hubbard tadi. Ya, kalau ini news. Jadi kalau saya gunakan news, maka kalau positif berarti good news. Kalau negatif berarti bad news. Gitu. Ya. Tapi kalau saya menggunakan fluktuasi ekonomi, kalau positif berarti ekspansi, kalau negatif berarti resesi. Yang lain itu mirip di situ. Nah, kemudian yang 2015 ini kemudian saya rubah yang riset saya sekarang di situ ya. Saya tambahkan ada NCI, ini net capital inflow ya. Kemudian ini keseimbangan di kurs, pasar kurs. Jadi ada tambahan ini net capital inflow dan ini. Nah, kalau pakai bukunya Hubbard ini dia net capital outflow, tapi mungkin di tempat kita yang lebih cocok adalah net capital inflow. Ya. Nah, ini sama semacam itu, ya. Jadi ini adalah keseimbangan di pasar kurs. Nah, saya sudah melakukan riset itu, tapi belum bisa saya kemukakan semuanya di sini, ya. Tapi saya buat statement aja di sini, ya. Jadi riset saya menggunakan data 2005 kuartal 3 sampai 2020 kuartal 2. Maaf sebentar ya, saya tak ke belakang dulu. Jadi saya melakukan riset tahun 2020 ini dengan menggunakan data tahun 2005 kuartal 3 sampai 2020 kuartal 2. Untuk pengerjaan teknisnya saya dibantu oleh saudara Chandra. Chandra itu mahasiswa S3 kita. Ya. Mahasiswa S3 kita. Kemudian kita banyak kerja bareng dan merencanakan publikasi yang lain di situ. Saya dibantu Chandra untuk mengestimasikan. Kebetulan disertasi Chandra juga menggunakan teori yang sama, cuman ekonometrinya agak berbeda karena saya menggunakan penurunan forward looking ya dengan fungsi biaya ditambah dengan convolution theory untuk menderivasikan model dinamiknya ya. Jadi ini model convolution itu juga belum pernah digunakan di Indonesia dan sejauh saya tahu juga di jurnal-jurnal jarang digunakan. Jadi kita menggunakan tulisan artikelnya Kurt Pearson, kemudian saya kombinasikan di situ. Lalu maaf saya belum bisa tampilkan di sini karena memang masih proses semacam itu. Ya, tapi hasil awalnya ini mendukung ini. Jadi misalnya kalau saya ngomongkan kurva MP-nya itu hubungannya positif. Kurva IS-nya hubungannya negatif, walaupun koefisiennya belum terlalu meyakinkan untuk saya. Kemudian MC-nya juga soalnya positif, kemudian hubungan ini juga negatif, kemudian kurva IA-nya juga positif. Ya. Jadi belum bisa saya tampilkan di sini. Kemudian saya melakukan banyak hal tentang manipulasi variabel supaya cocok dengan perkembangan teori ini. Hasilnya, saya menggunakan semua variabel time series ini adalah stasioner. Ya, stasioner. Kemudian yang diestimate adalah semuanya resisform, kemudian stasioner di situ. Hasilnya sementara seperti itu, seperti yang saya buat semacam ini. Ya. Jadi apa yang baru? Yang ini yang baru. Jadi kalau dibandingkan dengan 2005, saya tambahkan ini dua gambar di sini. Ya.
kalau saya bandingkan dengan selama saya di BI, dua gambar ini juga berbeda. Ya. Yang ini mirip. Ya. Nah, kemudian terkait dengan penilaian tadi, dan saya gabungkan dengan teori makro baru ini, saya gambarkan di sini, ini usulan saya. Ya, usulan saya juga. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya bekerja di perencanaan kota, kemudian mau membuat model semacam itu, ya, ini bentuknya semacam ini, ada ekonominya. Saya mengusulkan ada kelembagaan. Nah, ini bidangnya Pak Pihana, Pak Lincoln, Bu Kopi, barangkali dan yang lain-lain. Tetapi di dalam model itu kita harus masukkan kejutan kembar, baik dari aggregate supply sebelah sini, ini, maupun dari aggregate demand. Jadi saya berharap itu kalau membuat model jangan hanya masukkan waktu saja, tetapi juga memasukkan ini. Memang ini pekerjaan baru, tapi tidak sulit untuk melakukannya, dan itu saya sudah melakukan banyak sekali tulisan-tulisan yang memasukkan kejutan kembar di situ. Ya. Nah, kemudian atas dasar klarifikasi ini, yang hasil sementara ini, saya coba untuk melihat apa pengaruh dari COVID di situ, lalu usulan evaluasi kebijakannya, macam itu. Ya. Jadi ini sedikit cerita di situ. Jadi kalau ada COVID itu konsumsi, investasi dan lain-lain turun, sehingga IS dan aggregate demand turun, sehingga ini gambarnya IS dan aggregate demand turun. Ya. Sejauh mana ini turun ya tergantung sejauh mana pengaruh dari COVID itu. Ya, semakin kita disiplin dengan protokol kesehatan, mungkin semakin ini tidak parah, tapi semakin tidak disiplin ya semakin parah ini. Jadi ini makin ke sana. Macam itu, makin parah ke sana, makin ke bawah, macam itu. Nah, ini efeknya semacam itu. Di aggregate demand juga begitu, ya. Di aggregate demand juga ini akan memberi tekanan ke sana sehingga ini. Nah, tapi efeknya juga ke aggregate supply, ke IA. Jadi IA juga akan geser ke sana. Nah, ini tulisan saya tahun 2020 ini diterbitkan di Bank Indonesia Institute Seminar Series, ya. Saya menemukan bahwa kita telah mengalami resesi itu sejak 2020 kuartal 1. Metodologinya bagaimana? Saya menggunakan rumusan ini. Ya. Jadi saya menghitung fluktuasi ekonomi itu dengan ini, ya, dengan ini. Jadi dengan fluktuasi ekonomi, ya. Nah, Saudara Chandra bimbingan saya itu dengan menggunakan fluktuasi ekonomi, dia menilai apakah sebuah kebijakan atau dua kebijakan moneter dan fiskal itu berinteraksi, ya, apakah bersifat komplementer, apakah bersifat substitusi atau apa itu dengan menggunakan pendekatan ini. Jadi ini agak baru yang diterangkan, ya. Jadi nah ini semacam itu. Jadi saya ketengahkan di sini, ya. Jadi saya ketengahkan di sini ini untuk melihat itu, ya. Maka kuartal ini tidak harus menunggu pengumuman pertumbuhan ekonomi. Kita bisa menghitung. Jadi nanti di acaranya Bu Evi itu yang seminarku minggu pertama kita akan membahas ini masalah bagaimana mendekati ini, bagaimana menghitung segala macam. Kemudian kuartal 2 kita fluktuasi ekonomi minus 6,33. Kuartal 3 yang kemarin baru diumumkan, kita YoY-nya diumumkan, saya sudah memperkirakan kira-kira minus 3,25. Jadi kita sudah 3 kuartal berturut-turut ini resesi. 3 kuartal berturut-turut ini resesi. Kita juga bisa membandingkan antara fluktuasi ekonomi dan lain-lain. Nah, kemudian saya main-main lagi di sini, ya. Kapan kira-kira fluktuasi ekonomi sama dengan 0? Untuk 2020 kuartal 4. Nah, itu kalau pertumbuhan ekonomi kita YoY-nya di atas 2,4 atau berapa? Sekitar di atas 2,4%. Memang kita selamat untuk tidak. Tapi kalau masih di bawah ya berarti kita akan tetap resesi. Nah, kemudian ini adalah kebijakan yang dilakukan. Ya.
ada stimulus fiskal, berarti kalau stimulus fiskal misalnya G-nya naik, kemudian IS ke kanan, ke atas, YD-nya juga begitu. Ini YD-nya. Ya, jadi AGG-nya juga bergeser, keseimbangan bergeser dari E2 ke E1. Ini F1 ini, lupa saya tadi lupa. Nah, ini karena tekanan dari COVID ini ada di sebelah kiri dari ini sumbu yang digeser dari sini ke kanan, yang digeser dari sini ke kanan, sehingga ini sumbunya ini menunjukkan kalau di sebelah kiri ini berarti ini resesi kita. Jadi ini semuanya resesi, posisi yang negatif. Ya, fluktuasi ekonominya negatif berarti ini resesi semua. Demikian juga ini resesi semua ke sana. Ya, kalau ke sana berarti ekspansi. Nah, dari sini kita akan mencoba untuk menganalisis apa yang terjadi dengan ini. Jadi posisi kita ada di F2 atau E2, kita resesi di situ. Kemudian ada stimulus fiskal, nah ini dorongan ke sana, ya, dorongan ke sana untuk ini menggeser ke sana. Ya. Jadi kalau ada stimulus fiskal ini akan mendorong IS ke kanan dan akan mendorong AGG demand ke kanan. Ya. Tetapi stimulus fiskal itu tidak hanya mendorong ini, tapi juga bisa mendorong IA. Jadi bisa mendorong aggregate supply. Ya. Karena ada fasilitas macam-macam yang diberikan oleh pemerintah, tidak hanya memberikan G, tetapi juga misalnya perizinan, kemudahan macam-macam. Di situ ini bisa mendorong ini IA ke sana. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan bank sentral? Bank sentral itu kalau ini geser ke F2 ke F1, ini suku bunga naik. Ya. Ini inflasi naik dari F2 ke F1. Nah, bank sentral bisa menaikkan suku bunga F2 ke F1. Tapi apa yang dilakukan oleh BI itu tidak menaikkan, bahkan 2 minggu yang lalu dia menurunkan di situ. Jadi ini ada alternatif, bisa menaikkan suku bunga. Ini teorinya fungsi reaksi bank sentral, ya, kemudian atau suku bunganya tetap atau turun. Nah, ini stimulus moneter dengan kuantitatif easing ini bisa bergeser ke sana. Jadi di sini ini artinya apa? Kebijakan stimulus fiskal dengan stimulus moneter itu sejalan. Ya, ya, jadi itu kira-kira semacam itu. Begitu Bu Sekar, ceramah saya. Silakan kalau mungkin ada yang bertanya. Matur nuwun Pak Ins untuk paparannya yang sangat amat luar biasa. Jadi dulu waktu kita waktu kuliah pertama kali gitu ya, waktu S1 itu kita selalu dihantui oleh grafik-grafik yang kayak gini Pak. Terus kalau mahasiswa departemen lain tuh bilangnya kalau anak-anak IE itu mukanya kayak grafik semua gitu. Saya juga nggak tahu. Tapi kita sudah we're being trained by looking at a lot of graphs like this yang kemudian itu memang dibutuhkan untuk melihat misalnya tadi misalnya ada dampak COVID shock, misalnya ada bagaimana kemudian pemerintah itu bisa menstabilkan perekonomian. Ini menarik juga tadi Pak Ins di 2 slide terakhir itu membahas COVID ya Pak ya. Dan ini policy mix in pandemic era itu memang sangat penting ya. Jadi kalau teman-teman belajar misalnya ekonomika moneter atau misalnya belajar publik gitu in isolation, tapi kemudian kita juga harus melihat bahwa ada keterkaitan antara monetary policy dan fiscal policy. Jadi interaksi antara keduanya itu juga sangat penting. Kemudian Pak Ins juga ini yang tadi sangat menarik juga mengenalkan neoclassical synthesis, yang itu adalah gabungan antara New Keynesian DSG models, kemudian RBC dengan New Keynesian features gitu Pak ya. Jadi ini namanya New Keynesian DSG model. Ini mungkin teman-teman di sini juga belum banyak yang tahu karena kalau kita belajar taunya hanya classical sama neoclassical sama New Keynesian atau Keynesian saja, tapi kemudian New Neoclassical Synthesis ini belum banyak kita pelajari. Nah, juga kontribusi dari Pak Ins yang paling menarik itu kalau menurut saya integrasi model itu Pak, penggunaan tanah, kemudian pendukung perencanaan kota, kemudian di situ ada juga misalnya penggunaan tanah properti, perencanaan spasial dan sebagainya. Ini menarik buat modeler kayak saya ini. Terus kemudian pertanyaannya it's a straightforward nih Pak sebenarnya dari mathematical model nih.
saya harusnya mempersilahkan audiens, tapi ya karena saya moderator, saya bisa monopol ini Pak. Matur nuwun loh. Saya dikasih kesempatan. Tapi mohon izin saya dulu kayaknya tanya satu dulu ya Pak Inja, takutnya nanti kalau yang audiensnya nanyanya banyak banget gitu pertanyaan saya nggak kejawab. Jadi ini Pak yang di slide nomor 8 tentang fungsi produksi itu ya Pak, kan kemudian ada variabel-variabel lain misalnya kapasitas, kemudian kelembagaan, kepercayaan. Ya di slide ini Pak, matur nuwun. Nah, in the mathematical model, apakah fungsi produksi ini kemudian memiliki properti diminishing marginal product dalam variabel-variabel tambahan tadi, misalnya kapasitas, kelembagaan, kepercayaan. Karena kalau misalnya kita melihat, ini agak sedikit melenceng ya, misalnya endogenous growth theory yang kemudian menggunakan properti bahwa misalnya human capital itu dia marginal produknya tidak diminishing. Apakah kemudian bisa kita extend fungsi produksi ini menjadi beyond classical production function dengan menggunakan variabel-variabel tambahan ini. Nah, kemudian secara empiris Pak Ins, data apa sih sebenarnya yang kita bisa gunakan untuk meneliti misalnya autoproduksi dengan modifikasi kelembagaan dan sebagainya. Terus itu yang pertama Pak Ins. Yang kedua, in a more theoretical context, tadi twin shock itu kan bisa mudah untuk dilihat ya Pak ya. Jadi di kasus COVID tadi, misalnya aggregate demand bergeser, tapi aggregate supply juga bergeser. Nah, tapi untuk konteks makroekonometrik Pak Ins, bagaimana cara kemudian kita incorporate twin shocks ke dalam, misalnya kalau SVAR kan kita hanya melihat impulse response of misalnya responsive output terhadap monetary policy shocks gitu ya Pak. Nah, we do it in isolation. Apakah kemudian dalam macroeconometric konteks twin shocks ini bisa diestimasi, gitu, Pak. Mungkin Pak Ins mau menjawab dulu atau saya langsung tambahkan dari audiens pertanyaannya? Ini aja dulu dijawab. Oh ya Pak, monggo Pak, matur nuwun Pak. Jadi yang slide nomor 9 itu memang kita tidak lagi bisa menggunakan neoklasik di situ. Jadi ya kita bangun sendiri modelnya. Kalau si Papa itu hanya melemparkan ide aja dia di situ, ya. Tapi bentuknya seperti apa ya memang kita yang dianukan. Misalnya saja masalah kelembagaan, lalu bangunannya seperti apa, ya. Nah, kalau kita menggunakan ekonometrika, maka efek kelembagaan itu hanya dijelaskan dengan T. Ya, misalnya kita membuat model dinamik forward atau backward looking, itu kan sebetulnya itu masalah kelembagaan dimasukkan di situ. Tapi proksinya dia menggunakan T di situ. Jadi kan kalau saya menggunakan variabel model dinamik, maka maksudnya apa? Itu kita mengamati 3 hal. Yang pertama adalah unsur psikologis, unsur teknis, dan unsur kelembagaan atau informasi yang tidak sempurna. Jadi bisa kita buat semacam itu. Jadi efek kelembagaan itu bisa dimasukkan semacam itu. Tetapi kalau Bu Sekar dan kawan-kawan lihat dunia nyata itu tidak cukup semacam itu. Jadi kita mesti cari proksi yang lain yang bisa kita tanyakan kepada mereka di lapangan. Macam itu ya. Jadi yang jelas itu bisa dilakukan. Jadi efek kelembagaan itu bisa dilakukan. Nah, yang gampang ya kita menggunakan T, variabel model dinamik. Itu aja semacam itu. Lalu kepercayaan ya. Di dalam dunia bisnis itu kepercayaan itu pegang peranan. Semacam itu. Jadi saya bisa kerjasama dengan Pegadaian 22 tahun lebih. Itu padahal saya orang IE, ilmu ekonomi. Itu yang diurusi adalah bisa ditanya di situ ada Pak Bayu dan lain-lain teman-teman di manajemen. Yang diurusi itu semuanya manajemen. Tetapi faktor kelembagaan itu jadi penting. Kita tidak cukup hanya tahu ilmu di ekonomi, tapi kita tidak tahu kepercayaan. Ternyata faktor kepercayaan itu penting sekali. Jadi misalnya begini, kalau Bu Sekar nanti mulai aktif di dunia nyata, itu misalnya kita
harus bisa melihat wajah seseorang. Jadi itu, lalu bagaimana merumuskannya? Ya kita harus merumuskan itu. Bisa dengan kalau dikuantitatifkan ya kita misalnya bisa ordinal, bisa kardinal, bisa skala mengenai itu. Ya, nah, itu bisa dianukan. Nah, kemudian masalah kepemilikan itu harus memang ini tidak neoklasik lagi. Jadi kita harus membangun suatu model yang memang tidak neoklasik. Ini Pak Rimawan misalnya itu bisa dianukan. Nah, memang nanti bisa saja di dalam merumuskannya kita bisa menggunakan misalnya eksperimen untuk memasukkan semacam itu, kemudian kita catat. Ini yang bisa dilakukan. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai twin shock. Nah, twin shock di dalam model itu kita memang ada berbagai cara, seperti yang Bu Sekar tanyakan tadi, kalau kita menggunakan VAR atau pakai impulse response function, itu. Nah, kalau ini enggak, memang twin shock-nya itu dibangun. Jadi kita coba estimate kira-kira faktor apa yang bisa menimbulkan shock dari sisi supply dan dari sisi demand. Macam itu. Ya, jadi memang itu dibangun dari model sendiri. Jadi kita mengestimate sendiri, tidak hanya mengikuti apa yang ada di impulse function itu. Ya. Nah, saya membangun mengenai twin shock itu tahun 1989. Jadi waktu saya ngambil S3. Ya. Waktu saya S3. Saya masih ingat tanggalnya 26 Februari tahun 1989. Saya bisa merumuskan satu model yang bisa dimasukkan di situ ada shock dari kedua sisi, demand side dan supply side. Sekedar cerita, waktu itu Departemen Ekonomi di Universitas Essex itu komitenya, lalu saya disidang di situ karena saya merumuskan itu. Lalu di dalam sidang itu komite itu minta supaya itu dipublikasi. Saya bilang saya tidak dipublikasi karena ini untuk disertasi. Lalu mereka tanya, loh kenapa kalau tidak dipublikasi? Ya karena saya sekolah di sini itu supaya saya bisa dapat PhD. Jadi kalau nanti dipublikasi saya terkenal tapi saya tidak dapat PhD, itu masalah besar di Indonesia, saya bilang gitu. Jadi kalau sekolah doktor tidak lulus doktor tapi hanya publikasi, itu masalah besar. Nah itu lalu saya nggak mau publikasi, tapi saya janji kemudian akhirnya juga saya publikasi tahun 1992. Jadi bisa dilakukan Bu Sekar, tapi memang itu membangun sendiri karena shock itu adalah residu. Jadi kalau saya bisa membangun fungsi demand atau fungsi supply terlepas dari impulse response function itu, saya bisa masukkan variabel itu. Begitu Bu Sekar. Baik Pak Ins, matur nuwun. Tadi memang saya setuju Pak. Jadi kita tidak cukup saja hanya menggunakan T itu ya Pak. Subskripnya itu ya Pak, T itu ya. Kalau fungsi produksi ada T-1 itu berarti ada time to build ya. Jadi capitalnya itu dibangun tidak langsung bisa digunakan saat itu juga, tapi ada waktu untuk membangun, kemudian efektif bisa digunakan beberapa periode kemudian. Baik, matur nuwun Pak Ins untuk jawabannya. Kemudian saya akan buka sesi tanya jawab Pak Ins. Kita diskusi aja ya sepertinya. Nanti mungkin ada beberapa teman yang mau bertanya. Ini sudah ada yang raised hand. Mungkin nanti sembari kita bertanya langsung diskusi dengan Pak Ins, mungkin teman-teman yang mau untuk menanyakan sesuatu yang bisa ditulis dulu lewat chat gitu supaya nanti saya bisa bacakan. Baik Pak Ins, mungkin yang pertama ini ada 2 penanya dulu ya. Nanti mungkin Pak Ins menjawab, setelah itu kita akan lanjutkan dengan yang berikutnya. Ini pertama ada Mas Muhammad Adi Surya Pratama. Raise hand mau bertanya atau kepencet aja nih Mas? Monggo bisa di-unmute sendiri. Halo, selamat pagi Prof. Insukindro dan Mbak atau Ibu Sekar dari UGM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Surya Pratama, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Nah, mahasiswa akhir semester 7 untuk jurusan S1 Ilmu Ekonomi Industri Pembangunan. Mungkin saya tuh sederhana aja pengen tanya sama Prof. Insukindro sama Mbak Sekar juga ya sebagai moderator gitu.
Jadi yang saya ingin tanya tuh bagaimana cara Prof. Insukindro dan Mbak Sekar itu agar belajar tentang macroeconometric modeling khususnya gitu, karena saya mungkin melihat jarang sekali gitu ya ada mahasiswa S1 yang berminat untuk mempelajari tentang macroeconometric modeling gitu, karena padahal modeling macroeconometric ini penting gitu bagi perumusan kebijakan, baik itu kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Dan saya itu sadar itu sesuatu yang sangat esensial gitu buat policy maker seperti dari Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan gitu. Nah, tips dari Ibu Sekar sama Prof. Insukindro untuk mahasiswa S1 itu seperti apa gitu, agar yang ada minat untuk belajar macroeconometric modeling itu. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali, Mas, untuk pertanyaannya. Mungkin yang kedua ada, tadi saya melihat ada Mbak atau Mas tadi ya, Raina Fadia. Mbak tadi raise hand, benar? Oh, atau sudah nggak menyimak nih kayaknya. Oke, tadi mungkin hanya kepencet. Yang lain mungkin ada satu lagi pertanyaan sebelum dijawab oleh Prof. Ins? Belum ada mungkin ya. Baik, oh ini tapi ada satu lagi dari chat nih, Pak Ins ya. Prof, izin tanya, untuk mengcover COVID-19, apakah bisa dimodelkan makroekonometrika dari grafik slide 41? Baik, jadi Pak Ins ada dua pertanyaannya. Satu mengenai bagaimana kita bisa memantik minat mahasiswa S1 untuk belajar macroeconometrics. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita bisa memodelkan macroeconometrics model untuk grafik di slide 41. Monggo Pak Ins. Terima kasih Saudara Adi tadi ya dari Pambung Mangkurat. Kelemahan kita di belajar di ekonomi itu adalah kita hampir nggak ada pelajaran mengenai modeling. Gitu, ya. Tidak semua fakultas ekonomi itu menyelenggarakan mata kuliah itu modeling. Setahu saya tidak tahu sekarang sudah masih ada apa enggak, itu ada di Satya Wacana dan ada di UI. UGM sendiri tidak menyelenggarakan. Dulu mata kuliah itu saya yang ngajar, mata kuliah makro modeling itu di Fakultas Ekonomi, tapi sekarang tidak ada lagi mata kuliah itu. Ya. Jadi kelemahannya gimana? Kalau kita bicara makro itu seperti piramidal terbalik. Ya, seperti piramidal terbalik. Jadi yang atas itu adalah atau saya tak menggunakan papan tulis ya Bu Sekar. Monggo Pak Ins. Untuk jelaskan. Oh, tapi nyuwun pangapunten Pak Ins, kalau pakai background papan tulisnya tidak terlihat. Saya punya kamera sendiri. Kebetulan saya ada kameranya. Wah ini Pak Ins tech savvy banget ini. Gimana ngajar matematik di Asika? Karena ngajar matematik ya Pak. Iya, harus pakai papan tulis ya. Ngajar matematik kalau nggak pakai papan tulis gimana papanya? Oke, benar Pak. Kalau di Departemen Matematika itu bahkan papan tulisnya blabak deh Pak, yang hitam. Ini pakai kapur gitu ya. Wah, luar biasa interaktif nih. Monggo Pak Ins. Ya. Sudah terlihat Pak. Lihat ya. Jadi pengajaran kita itu begini katanya. Gambar itu begini. Nah, jadi ini basic ya, makro dasar itu basic. Kemudian sini batasan. Nah, ini lanjut. Nah, biasanya kalau kita belajar di ekonomi, nah ini nggak ada ini modelingnya. Jadi modeling itu nggak ada. Jadi Saudara Ditya tadi yang dari Lambung Mangkurat, dosen itu yang ngajar kalau di S1 yang ini, S1 itu yang ini, yang dasar, ya dasar.
Kemudian nanti di S2 ini S3 di sini. Pak, ini kalau saya ngajar di S3 ini luar biasa yang dibahas. Gitu. Tapi di dasar ini enggak. Jadi modelingnya itu enggak dibacakan. Besok malah kita dianggap tahu semacam itu. Ya, jadi memang bagaimana kita ini kalau dikaitkan dengan pengajaran kita memang ada kelemahan di sini. Itu yang pertama jawabannya. Yang kedua, kalau di Fakultas Ekonomi walaupun tidak diajarkan, kalian cari dosen-dosen kalau yang minta meeting skripsi atau apa, yang memang hobinya itu riset dan modeling. Nah, nanti kamu bisa tumbuh di situ. Ya. Jadi saya itu sejak tahun 1991, itu payung riset saya adalah moneter dan fiskal. Dan itu pasti modeling di situ. Di samping saya memang hobinya membuat model. Oh, nggih, Prof. Nggih. Terima kasih, Prof. Ya, jadi cari nanti dosen yang hobi riset, nah, tidak hanya semacam itu. Nggih, Prof. Terima kasih. Kemudian untuk yang slide nomor 41, ini, sekarang riset saya itu, jadi penanyaannya Bu Sekar itu riset saya itu, jadi memang lalu dibuat model, lalu walaupun saya tidak sampai mendetail sekali, tapi bimbingan saya yang S3 itu, misalnya saya punya 3 orang bimbingan mahasiswa S3, yaitu Saudara Chandra, Saudara Mirsa, dan Saudara Deno, itu semuanya membahas masalah itu. Jadi mereka membuat model untuk itu. Lalu bagaimana merajutnya itu bisa mereka lakukan, ya. Dan itu bisa dirumuskan di dalam model semuanya. Begitu, Bu Sekar. Baik, Mas Unun, Pak Ins. Tadi untuk Mas penanya pertama ya, ini juga saya juga menemui ya Pak Ins di program S1 kita bahwa sekarang itu minat untuk riset makro tambah sedikit Pak Ins. Jadi tidak banyak mahasiswa yang ingin skripsinya makro. Karena mungkin memang juga kalau saya lihat makro itu unfortunately kita rely on data so much. Data-data makro yang itu kemudian mungkin ketersediaannya itu tidak banyak gitu ya. Jadi kalau kita melihat padahal macroeconometrics, we're really not talking about biasness anymore kan, karena memang inherently itu akan susah di-achieve. Maka kita butuh konsistensi. Konsistensi itu membutuhkan data yang cukup banyak gitu nggih Pak nggih. Nah, ini kalau mahasiswa datang ke saya kemudian mau skripsi itu pasti akan saya tanyakan data availability-nya bagaimana. Dan ini kadang-kadang susah untuk di-achieve. Makanya kemudian sekarang banyak mahasiswa yang tertarik dengan microeconometrics karena kemudian datanya rich sekali ya. Kalau kita misalnya lihat Susenas, Sakernas, kemudian IFLS yang paling akhir, yang kemudian itu empirically bisa menjadi menarik sekali pertanyaan penelitiannya. Jadi itu tantangan terbesar sih untuk research makro. Nah, kemudian kalau di level S1 kan kita belum berani mendorong mahasiswa untuk melakukan modeling, let's say. Saya juga nggak akan minta mahasiswa untuk melakukan RBC modeling dengan menggunakan MATLAB untuk tahap S1 gitu, Mas. Jadi memang tadi Mas penanya pertama memang saya pahami sekali kegalauannya, kegundahannya, dan memang agak sedikit susah untuk kemudian kita bisa mendorong lebih banyak mahasiswa S1 untuk belajar. Nah, tapi kemudian sekarang macroeconometrics itu perkembangannya luar biasa, Mas. Jadi sekarang sudah misalnya arahnya ke Bayesian atau misalnya ke non-linear macroeconometrics. Jadi kita kalau melihat misalnya menggunakan regime switching atau kemudian nanti pakai threshold VAR atau misalnya pakai smooth transition VAR dan sebagainya. Jadi satu pertanyaan penelitian itu bisa kemudian dijawab dengan generalisasi. Misalnya kalau saya akhir-akhir ini banyak menggunakan time varying VAR gitu ya, di mana parameter itu setiap periode sebenarnya dia bisa berubah tergantung struktur perekonomiannya atau misalnya transmisi mekanisme kebijakan moneternya dan sebagainya. Yang itu akan agak sedikit kalau misalnya kita lakukan yang dengan time invariant itu defeating the purpose juga kan, karena kita melihat misalnya transmisi mekanisme itu akan berubah kalau rezimnya berubah misalnya gitu. Ya ini mungkin kalau teman-teman yang di sini ada pengajar gitu Pak Ins, karena kan Pak Ins murid-muridnya juga pasti dosen-dosen di universitas lain. Ini bisa menggunakan pendekatannya Pak Ins gitu ya, bahwa
kita harus rajin menulis, tapi kemudian rajin menulis itu tidak hanya seadanya, tapi kita masukkan ide-ide baru supaya mahasiswa itu tertarik. Jadi mahasiswa itu kalau kemudian banyak ide baru yang dilontarkan oleh dosennya, profesornya, mereka juga akan minatnya itu akan terpantik. Dan ini kalau menurut saya peran dari profesor, peran dari dosen, peran dari guru itu amat sangat besar. Baik, matur nuwun untuk 2 pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Pak Hins. Ini ada dari Pak Catur dan ada dari Mas Sidik Ardi Irawan. Jadi yang pertama dari Pak Catur. Matur nuwun sangat Pak Catur untuk pertanyaannya. Melihat fungsi produksi tadi, nampaknya masih agregat satu persamaan. Apakah dimungkinkan fungsi produksi dipisah sektor pertanian dan sektor non-pertanian? Kemudian sektor pertanian sendiri sudah banyak berkaitan dengan sektor keuangan. Itu dari Pak Catur. Yang kedua, ada pertanyaan mengenai kebijakan yang diambil dalam penanganan pandemi COVID-19 yang mencoba menyelaraskan antara kebijakan ekonomi dan kesehatan. Bagaimana pandangan Prof untuk model makroekonomi yang tepat dalam menyeimbangkan kebijakan ekonomi dan kesehatan? Matur nuwun, monggo Pak. Pak Ins, waktu kami persilakan. Pak Catur, saya kira kita tidak tinggal menggunakannya. Jadi kita bisa membuat itu untuk pertanian maupun non pertanian. Bahkan mungkin kalau di pertanian lebih mudah untuk dilihat karena lebih banyak seperti tadi Ibu Sekar katakan, kalau yang mikro itu lebih mudah untuk sekarang dilakukan di situ. Ya, jadi ini bisa diklasifikasi. Jadi misalnya untuk sektor pertanian dengan non pertanian semacam itu. Bahkan tenaga kerjanya itu bisa dipilah juga. Jadi tenaga kerjanya dipilah, misalnya kalau sekarang banyak isu tentang tenaga kerja Cina atau tenaga kerja asing, ya dipilah aja tenaga kerjanya. Tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja asing. Nah, memang ini sekali lagi kalau kita membuat model, lalu kita pasti bertanya kepada data. Datanya seperti apa? Apakah kita mungkin untuk itu melakukan itu? Nah, bisa juga seperti yang biasa kalau kita tidak punya data, ya kita menciptakan data, membuat data dengan bantuan studi pakai eksperimental atau studi yang lain untuk itu. Ya, studi lain yang juga bisa membantu kita di dalam permodelan ini adalah studi meta, ya studi meta, yang untuk di fakultas kita di ekonomi UGM itu juga khususnya jurusan IE itu masih sangat sedikit yang berminat untuk menggunakan meta di dalam studinya. Jadi bisa Pak Catur, silakan aja di situ. Kemudian untuk Saudara Sidik tadi, memang model ini dibangun, ya analisa itu dibangun. Persyaratannya adalah seperti yang saya kemukakan di atas, ya seperti yang saya kemukakan di atas di sini. Ini protokol kesehatan harus dilaksanakan. Untuk yang nomor 6 itu. Jadi kalau protokol kesehatannya tidak jalan, itu mungkin kurvanya kurva untuk menyelesaikan kesehatannya bukan V, tetapi mungkin menjadi W. Ya, jadi kalau kurva V itu artinya gambarnya seperti ini. Nah, ini V atau U yang lebar, atau U yang lebar. Pak Insyun pangapunten tidak kelihatan karena background-nya masih Itunya saya cabut. Nah, jadi kita bisa kalau yang benar kalau itu ya semacam ini seperti ini, harapannya semacam itu. Jadi kalau kemarin itu ini hitungan saya 2020 kuartal 1, kita sebenarnya ada di sini menurut hitungan saya 20 kuartal 2. Nah, kita 2003 itu sudah sini. 2020 kuartal 3. Karena hitungan saya ini adalah 1,62% minus ini adalah minus 6,33%. Nah, sekarang ini hitungan saya minus 3,25%. Ya, jadi ini bagaimana cara hitungnya? Ya nanti besar khusus saja. Yang tanggal 7 itu nanti diajari di sana. Ya, jadi ini minus 1,62%, kemudian kuartal 2 itu terendah, minus 0,3. Tapi kemarin 2020
24/3 itu minus 3,25%. Ini bisa dilakukan dengan syarat memang permodelan ini menganggap di situ COVID itu dijalankan. Tapi kalau seperti sekarang banyak yang melanggar COVID, itu bisa gambarnya seperti ini. Melebar ini, makin jauh. Tapi bisa juga nanti gini. Gambarnya. Jadi setelah Pak In cuma pangapunten yang di bawah gambarnya nggak kelihatan karena kameranya kurang ke bawah. Nah, jadi gambarnya itu bisa yang bawah itu. Ya. Jadi gambarnya bisa ini, yang ini yang harapan kita. Jadi kalau sekarang itu harapannya semacam ini, kemudian setelah kuartal 2 ini atau kuartal 4 nanti 2020 itu harapannya ini 0. Jadi artinya itu 0. Dan kalau 0 sudah kita bebas dari COVID, dari resesi. Tapi ini, nah ini kalau kita nggak disiplin. Tapi lebih parah ke sini. Jadi tadinya sudah patuh di sini, nah sudah bagus turun lagi. Nah itu kira-kira gambarannya kalau makanya ini harus seimbang. Nah, harapannya yang ini, yang harapannya. Tetapi bisa ini. Yang parah nanti yang ini. Jadi lama, kita makin lama untuk proses itu ya. Jadi gambarnya ini dan ini kuartal 2 naik, tapi jangan-jangan nanti kuartal 4 turun lagi. Dan saya tidak berharap itu kuartal 4 turun lagi. Saya kepengennya yang pertama itu. Gitu kira-kira Sekar. Baik Pak In, matur nuwun untuk penjelasannya. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Ini di chat nggak ada, tapi mungkin ada Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa mungkin yang ada mau menanyakan langsung, bisa diskusi, bisa raise hand, kemudian bisa di-unmute. Mungkin ini boleh ya Pak In, kalau misalnya pertanyaannya bukan pertanyaan mengenai materi, tapi pertanyaan yang misalnya terkait dengan motivasi, kemudian perjalanan hidup Pak In, misalnya, atau kemudian perjalanan akademik, itu mungkin boleh ya Pak In? Boleh. Yang agak personal gitu ya, karena ini kan kalau kami bilang kan, kita ini yang muda-muda masih butuh inspirasi gitu Pak Indra, jadi mungkin teman-teman juga bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak substansial terkait dengan paparan ini, tapi misalnya juga personal, misalnya bagaimana kemudian mungkin yang mau sekolah S3 atau kemudian bagaimana supaya kita terus misalnya semangat untuk riset, monggo saja ya kalau misalnya mau ditanyakan. Baik, karena ini sebelumnya belum ada yang menjawab nih Pak Ins. Ini ada pertanyaan satu lagi Pak Ins ternyata di chat ya. Mohon izin menanyakan penjelasan mengenai panel C dan panel D pada slide nomor 41 Pak Ins. Ini sepertinya yang tadi mengenai ini ya, mengenai kebijakan stimulus fiskal dan moneter itu ya Pak Ins ya. Ya. Yang panel C dan panel D. Mohon penjelasan Pak Ins. Ya, ini kalau stimulus fiskal dan itu misalnya gini, kalau kita misalnya konsentrasi aja ke stimulus fiskal, ya. Jadi ini kalau didorong ke atas karena G-nya naik, berarti ini ke atas. Akibatnya apa? Suku bunganya naik, ya. Nah, kalau suku bunganya naik, maka net capital inflow-nya meningkat di situ karena lebih banyak orang yang ingin masukkan modal ke Indonesia. Nah, kursnya diharapkan nanti apresiasi semacam itu kira-kira ya. Kira-kira harapannya semacam itu ya. Tapi kebijakan moneternya itu kan tidak selalu bahwa menurut teori kalau inflasi itu naik, maka bank sentral itu bisa suku bunga. Bisa menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena itu ada yang disebut dengan fungsi reaksi bank sentral itu menjelaskan hubungan positif antara suku bunga dengan inflasi, ya, suku bunga dengan inflasi. Nah, jadi logikanya itu mengapa kalau Bank Indonesia kalau inflasi itu mengatakan begitu, fungsi reaksi bank sentral itu positif antara inflasi dengan suku bunga. Tetapi faktanya tidak selalu begitu, ya.
kalau misalnya Gubernur Bank Indonesia itu mengatakan saya mendorong pemerintah, berarti dia jangan naikkan suku bunga. Maka dia tetap mempertahankan suku bunga di sini. Dia lakukan kebijakan yang lain, yaitu dengan quantitative easing. Ya, yang dilakukan Bank Indonesia itu seperti itu. Dia lakukan quantitative easing, menambah uang beredar dengan tidak langsung ke masyarakat, tetapi melalui dunia perbankan. Ya, membeli surat berharga di surat perbankan, misalnya, itu bisa mendorong kenaikan ini. Ya, tanpa harus menaikkan suku bunga. Bahkan yang terakhir Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga sehingga kurva MP makin ke bawah lagi. Ya, jadi kurva MP ini itu kalau saya buat gitu dia makin ke bawah lagi. Ya. Jadi suku bunganya ini makin ke bawah lagi dia. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Di situ. Ya, jadi ini MP-nya makin ke bawah lagi. Nanti makin ke bawah. Di samping itu, kurva IA, kurva produksi, ya, itu bisa turun karena kebijakan fiskal, yaitu memberikan stimulus. Misalnya perizinan jadi mudah, pajaknya diturunkan, dan macam-macam ini diharapkan bisa mendorong output. Ya. Jadi ini bisa ke sana, sehingga inflasi juga walaupun demandnya naik, tapi kalau didorong dengan aggregate supply-nya, ini juga akan mendorong ke sana. Ya, jadi ada shock dari supply dan shock dari demand. Itulah sebabnya ini berbeda dengan New Keynesian, karena inflasi itu ada unsur shock dari supply. Sehingga ini bisa tidak harus naik, tetapi dia tertekan juga. Begitu kira-kira. Nah, ini jadi ini efek dari kenaikan suku bunga di pasar ini. Ya. Baik, Pak Ins, matur nuwun. Mungkin sebelum ke pertanyaan yang berikutnya, saya mau bertanya sedikit Pak Ins mengenai policy mix ya. Jadi kalau di sini ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, bagaimana kira-kira kita memasukkan kebijakan makroprudensial Pak Ins? Karena kan sekarang juga kalau kita lihat di pasar di perbankan juga ya, banyak kemudian stimulus dari sisi misalnya subsidi bunga atau misalnya pelonggaran syarat kredit, kemudian misalnya juga ada kalau kita lihat sekarang kalau pelunasan itu mungkin nanti bisa ada dipospon berapa periode misalnya. Itu kira-kira untuk memasukkan ini ke dalam modelnya bagaimana Pak Ins? Yang simpel aja misalnya GWM, Giro Wajib Minimum. Karena semua mahasiswa tahu kalau GWM, Giro Wajib Minimum itu adalah kewajiban bank untuk menciptakan cadangannya di Bank Indonesia. Ya, kewajiban bank untuk cadangannya di Bank Indonesia. Jadi misalnya kalau GBM 5%, berarti dia harus menyimpankan bagian dari cadangannya di Bank Indonesia, itu GBM. Ya. Nah, apa akibatnya kalau GBM turun? Ya, GBM turun, berarti bank itu dananya menjadi lebih banyak di situ. Jadi ini bisa dipakai, GWM itu bisa digunakan sebagai alat untuk makroprudensial. Ya, jadi bisa dipakai alat sebagai itu. Jadi kalau itu dinaikkan, maka dia akan mengurangi jumlah uang beredar, ya, akan mengurangi kemampuan bank menciptakan kredit. Tetapi dalam situasi ekonomi yang seperti ini, dia tidak dinaikkan, tapi malah diturunkan. Bahkan Bank Indonesia membeli seperti tadi yang digunakan dengan quantitative easing. Itu surat berharga yang ada di perbankan dengan dana yang disalurkan. Tapi dia tidak menciptakan uang beredar, tetapi dia melalui perbankan, sehingga itu bisa lebih dikendalikan. Semacam itu. Begitu. Kalau secara eksplisit kemudian menambahkan misalnya housing market untuk kita melihat kredit dari sisi kreditnya, apakah bisa Pak Ins menggunakan ISMP? Atau mungkin itu sudah embedded dalam kurva IS-nya ya? Kalau itu memang kalau itu paling bisa, ke ES juga bisa. Tetapi kalau ke MP kan mainnya di suku bunga. Ya. Nah, tergantung nanti di dalam tambahkan atau enggak. Baik Pak Ins, matur nuwun. Kalau saya ini riset saya, ya sesuka-suka saya tak tambah-tambahi gitu. Iya, karena ini menarik sekali Pak Ins kalau kita kemudian mau mengembangkan model itu kan kemudian ide kita itu pasti macam-macam ya Pak Ins ya. Tapi kemudian bagaimana kita bisa, nah ini terkait dengan pertanyaan berikutnya nih Pak Ins. Jadi ada yang bertanya
mungkin Pak Ins bisa memberikan tips bagaimana kita bisa membuat bahan penelitian terkait makroekonomi dan moneter yang masih banyak menganggap bahasan itu terlalu kompleks dan berat, sehingga banyak yang enggan untuk meneliti terkait hal ini, terutama perumusan modelnya. Nah, ini mungkin Pak Ins bisa memberikan tips tadi kalau kemudian Pak Ins, ya saya masukkan menjadi model yang seperti ini, itu kira-kira bagaimana Pak thought prosesnya? Ya, sebetulnya kalau tertarik di bidang itu, data makro itu juga enggak sulit-sulit amat sebetulnya ya. Teman masalah dipercaya atau tidak dipercaya itu urusan lain. Tapi misalnya karena saya kerja di BI lama, sudah berapa tahun, 20 tahun di situ ya. Itu banyak sekali sebetulnya. Jadi caranya kalau masih di tingkat S1 seperti biasa Bu Sekar, mahasiswa itu membaca jurnal yang tentang kaitannya dengan kebijakan moneter, fiskal begitu. Lalu nanti dirumuskan dengan bantuan dosennya, itu nanti kalau mendalam data bisa diperoleh datanya, dan itu data Indonesia itu sangat terbuka sebetulnya. Jadi misalnya di data SEGI, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, di situ ada berbagai macam data, misalnya data survei. Ya. Data survei itu hampir tidak pernah digunakan oleh mahasiswa dan peneliti di Indonesia. Karena apa? Karena mereka tidak tahu bahwa itu ada. Padahal itu ada. Jadi data survei, jadi kalau Bapak Ibu itu buka ya SEGI, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, maka di sana ada yang namanya data survei. Ya, data survei. Itu data survei tentang perusahaan, data survei tentang konsumen. Jadi dan itu diprediksi ke depan sampai 6 bulan perilakunya. Dan itu ada. Jadi kita bisa melakukan itu, main-main dengan itu untuk melakukan itu karena datanya lengkap sekali gitu ya. Jadi tidak hanya data terakhir tapi data sebelumnya ada semua. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, saya bisa tahu bahwa data itu ada karena saya akan di Pegadaian. Jadi di Pegadaian itu lalu bercerita tentang apa ekspektasi pasar tentang sesuatu. Itu ternyata ada surveinya. Bahkan kalau saudara minat di bidang properti, itu saya kira data tentang properti yang terlengkap itu ada di SEGI itu. Ya. Sehingga, tapi kenapa? Ya karena mungkin banyak orang nggak ngerti tentang itu. Padahal itu ada. Jadi mungkin BI perlu kampanye untuk menjelaskan itu. Ada. Kemudian kalau kita ke BPS juga ada sebetulnya. Ya. Jadi tidak hanya IFLS yang tadi Ibu Sekar ceritakan, tapi sebetulnya juga ada. Dan itu resmi bisa diperoleh. Ya. Begitu, Bu Sekar. Maturan Pak In, sebelum ke pertanyaan berikutnya, ini sepertinya kameranya Pak In masih ke board-nya nih Pak In. Jadi mungkin bisa dipindah. Oke. Jadi ini tadi ada satu pertanyaan lagi, Pak In. Tadi ada yang raise hand, Mas Muhammad Adi. Sepertinya tadi raise hand. Apa mau bertanya atau kepencet? Monggo kalau mau bertanya langsung bisa bertanya kepada Pak In. Mas Muhammad Adi. Oh ini sepertinya. Oke, baik. Kalau mungkin sambil menunggu Pak In, saya tadi juga tertarik sekali Pak In waktu kita membicarakan makroekonometrics ya Pak In ya. Sepertinya kalau kita melihat perkembangannya itu kan bermacam-macam ya Pak. Misalnya dari Coles Commission, kemudian LSE approach, kemudian ada yang Cambridge approach. Nah, bagaimana kemudian kita itu menempatkan diri kita pada sebenarnya approach mana sih yang paling baik gitu. Kalau misalnya kita melihat dari macroeconometrics saja ya, apakah kemudian nanti itu, atau misalnya sekarang udah yang paling terbaru adalah misalnya udah menggunakan Bayesian approach gitu. Nah, menurut Pak In, bagaimana kemudian kita sebagai peneliti menempatkan diri kita untuk melihat, oh ini adalah approach yang paling baik, atau misalnya, oh ini approach yang bisa, mungkin ini approach yang paling baik given that data Indonesia seperti ini misalnya. Dan itu mungkin kita dalam riset kadang-kadang menemui roadblock gitu Pak dari data, kemudian kita harus resort to another approach. Gitu. Nah menurut Pak In, bagaimana kemudian kita bisa get around, kemudian kita bisa melakukan research dengan baik. Oke, riset itu iterasi, jadi riset itu tidak bisa sekali jadi, ya.
pasti ada prosesnya semacam itu. Jadi ya belajar, tidak ada cara lain kecuali belajar di situ. Ya, karena riset itu mesti belajar di situ, mencoba, kemudian semacam itu. Jadi misalnya tadi disinggung sekali gimana kalau masalah pribadi Pak In sedikit ya. Ini saya mau cerita gitu. Saya belajar teori baru ini tahun 2007. Ya. Siapa yang ngajari? Saya kan lulus tahun 1990, Bu Sekar. Jadi 17 tahun berikutnya saya baru belajar itu. Siapa yang ngajari? Adalah mahasiswa S1 bimbingan saya. Ya, dia datang ke saya, kemudian dia membawa tulisannya Romer gitu. Tahun 2000. Tulisannya Romer tahun 2000, itu judulnya adalah kalau di bahasa Indonesia kan IS without LN. Jadi IS tanpa LN. Judulnya kira-kira begitulah. Nah, waktu itu mahasiswa itu namanya Renova, saya tidak akan lupa di situ. Dia kerjanya di Bappenas, sekarang mungkin dia udah S3 sekarang. Lalu dia datang ke saya, tanya, Pak ini maksudnya gimana ini? Lalu saya bilang kepada dia, waduh, saya belum pernah baca itu. Terus saya baca. Nah, kemudian saya minta dia cepat nanti 3 hari datang ke saya ya. Nanti supaya saya artikel itu saya baca di situ. Nah, saya baca, kaget juga saya bahwa itu sudah ada perkembangan yang semacam itu. Perkembangan teori makro itu sejak tahun 1997. Nah, karena saya dikasih tulisan itu, di tulisan itu ada tulisannya Goodfriend dan King. Ya, Goodfriend dan King. Lalu itulah induk dari munculnya teori New Neoclassical Synthesis. Lalu saya belajar itu. Ya. Nah, belajar itu tahun 2009 saya sudah berani ceramah di Fakultas Ekonomi mengenai teori ini. Nah, itu maksudnya apa? Kita belajar itu ya siapa saja. Nah, saya sangat berharap sampai hari ini, saya kalau ada mahasiswa, tolong mahasiswa itu ngajari saya. Tidak hanya saya ngajari mereka, tetapi mereka ngajari saya. Nah, beberapa bimbingan saya seperti Bu Arti, seperti Bu Deni, itu kalau dia jadi co-promoter itu sering ngajari saya, dan itu saya senang sekali. Ya, saya juga punya mahasiswa itu Prita misalnya, itu ngajari saya, dan saya senang sekali. Saya kepengen itu diajari gitu. Ya, semacam itu. Itu artinya belajar. Karena apa? Karena perkembangannya memang ngikuti, jadi nggak bisa kita anukan. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan bahwa kalau kita mau menggunakan model atau teori, tolong itu dipahami dulu apakah fenomena yang kita hadapi cocok enggak dengan teori. Ya. Nah, itu kadang-kadang kita lag di situ. Kita menguasai teori, kita menguasai alat, tetapi kita lupa bahwa dunia nyata kita itu enggak seperti itu kadang-kadang. Ya. Oleh karena itu pertanyaan yang saya selalu ingat-ingat dari Pak Sukanto almarhum, misalnya dengan Bu Miranda Gultom yang dosen UI yang kemudian jadi Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Itu pertanyaan begini. Jadi kalau saya mau menggunakan New Keynesian, pertanyaan dia selalu begini. Coba kamu tunjukkan kepada saya, apakah faktanya itu New Keynesian ada di Indonesia? Jadi jangan paksakan itu. Kalau saya menguasai teori, lalu New Keynesian ya sudah saya paksakan. Itu jangan begitu. Harus ada verifikasi empirisnya, semacam itu. Cocok enggak kira-kira? Jadi memang harus selalu belajar di situ. Misalnya saja, saya kalau ekonometri saya belum belajar sama Bu Sekar, tapi saya belajar dengan Pak Bagus karena Bu Sekar terlalu jauh jaraknya dengan saya dan dia baru aja pulang belum lama di situ. Tapi satu saat nanti lihat aja nanti aku datang ke dia untuk belajar di situ. Jadi misalnya ke Pak Bagus, banyak saya dipelajari Pak Bagus macam itu untuk data panel misalnya. Ya memang harusnya begitu. Nah, alangkah bagusnya kalau di fakultas kita itu ada forum tidak resmi begitu. Jadi kadang-kadang yang tua pekewo, yang muda juga pekewo. Jadi sebetulnya nggak perlu semacam itu. Dan saya biasa belajar semacam itu. Gitu Bu Sekar. Baik Pak In, sematur nuwun sangat. Memang kalau kita melihat modeling itu juga tidak bisa memaksakan ya Pak. Yang maksudnya yang paling bagus adalah New Keynesian. Ya.
Kadang-kadang yang lebih sederhana, misalnya real business cycle pun sebenarnya sudah bagus untuk bisa menjelaskan apa fitur-fitur siklus bisnis di Indonesia gitu. Jadi saya kalau selalu bilang ke mahasiswa juga, not necessarily like semakin kompleks semakin baik modelnya, tapi kan tetap harus dilihat konteksnya apakah bisa menjelaskan siklus bisnis di Indonesia. Nah ini yang menarik tadi Pak Ins, memang kita tidak boleh berhenti belajar nih Pak Ins ya, harus belajar dari siapapun. Kemudian kalau kita misalnya mahasiswanya, Renova itu teman saya Pak, teman angkatan saya. Memang she's one of the brightest ini in the cohort. Matur nuwun Pak Ins, ini kelihatannya kita cuma tinggal 10 menit lagi, jadi ada 2 pertanyaan terakhir mungkin ya Pak Ins ya, karena kita harus sudahi diskusinya di jam 11.30. Jadi ada 2 pertanyaan, kemudian nanti kita tutup. Pertanyaan pertama mengenai Pemda. Nah, Pak, ini sih menarik sekali ya. Kalau stimulus fiskal dan moneter diterapkan pemerintah, bagaimana dengan kawan-kawan yang di Pemda? Bisakah Pemda bisa mempengaruhi perekonomian di daerahnya? Soalnya rasa-rasanya pemerintah daerah hanya jadi pelaksana kebijakan pemerintah pusat. Ini dari Mas Nur Imam Syaifullah. Kemudian yang kedua dari Mbak Arina Romarina, Prof izin bertanya, apakah shock dapat disebut sebagai resiko dalam perekonomian? Kemudian menurut Prof, apakah memungkinkan jika kita memasukkan shock di dalam penghitungan besaran belanja pemerintah, misalnya anggaran berbasis resiko? Begitu dulu Pak, mungkin 2 pertanyaan. Oke, ini untuk yang di Pemda. Nah, saya pernah diundang ceramah tahun 2007, itu di Pemda Nusa Tenggara Barat. Ya. Nah, saya diminta untuk melihat bagaimana pengaruh itu transfer dari pemerintah pusat ke daerah, misalnya. Lalu saya bilang, loh, ini kan bisa diamati semacam ini. Saya buatkan model, tapi memang saya karena hobinya membuat model ya saya buat model. Jadi sangat mungkin untuk itu, ya sangat mungkin untuk itu memasukkan pengaruh dari fiskal daerah itu di dalam model. Karena sebetulnya fiskal daerah itu juga ada, bukan tidak ada. Karena walaupun mereka itu biasanya menyerah Bu Sekar. Kalau itu sudah kaitannya pemerintah pusat ya sudah nyerah gitu. Tapi enggak seperti itu sebetulnya. Ya. Jadi bisa dimasukkan di dalam model. Karena apa? Shock itu bisa diestimate. Ya, bisa diestimate. Nah, kalau ingin karena ini waktunya terbatas gitu, saya kampanye lagi, silahkan ikut yang selama minggu depan hari Kamis, hari Senin. Itu nanti saya ajari bagaimana kita mengestimate shock dengan data yang ada. Jadi shock itu unanticipated, unexpected. Ya. Jadi apa yang tidak dapat diduga itu kalau bisa dirumuskan kita rumuskan, kita coba untuk estimate macam itu. Sejauh bisa diestimate. Ya. Beberapa hari yang lalu saya ceramah di ICI Balikpapan dan kantor perwakilan Bank Indonesia Balikpapan itu mengundang saya mengenai daya saing. Lalu dikaitkan dengan ini Undang-Undang Cipta Kerja ini. Lalu mereka kalau Pemda biasanya mengeluh ceritanya. Ini nanti gimana Pak Undang-Undang Cipta Kerja itu beberapa peraturan nanti ditarik ke pusat di situ. Lalu gimana? Ya itu ada peluang juga untuk melihat semacam itu. Jadi jangan kita hanya melihat dari ditarik lalu seperti apa. Adalah sebuah kekeliruan saya bilang kalau kita berharap bahwa melalui peraturan kita dapat menghasilkan sesuatu. Ya, seharusnya nggak begitu. Buat mereka itu berkembang, baru setelah itu kita mendapat sesuatu. Jadi jangan kita mengharap sesuatu dulu, baru nanti mereka diminta berkembang. Nggak begitu dalam perkembangannya. Ya, jadi nggak begitu. Jadi harusnya kita juga memberi kesempatan itu. Nah, karena apa? Karena adik saya itu kerja di perusahaan Cina, ya, di perusahaan Cina, di perusahaan sepatu. Itu mereka itu kalau berkaitan dengan biaya itu yang pajak, yang macam-macam, yang resmi itu udah masuk hitungan semua. Justru yang nggak resmi itu yang payah, ya bilang gitu. Nah, gimana sekarang Pemda itu memberi stimulus kepada itu, yang memberi lebih kepastian tentang pungutan-pungutan itu, ya. Itu yang menyulitkan. Nah, itu yang diharapkan. Ini yang namanya kelembagaan.
Jadi kelembagaannya semacam itu, memberikan kepastian tentang pungutan, tapi jangan nanti ada pungutan liar. Pusing loh itu, perusahaan-perusahaan didatangi oleh Pak RT, Pak RW atau lurah, nanti datang lagi, lain-lain macam-macam mintanya, semacam itu. Yang resmi malah sudah dihitung. Ya. Jadi pemerintah itu bisa memberikan stimulus dengan membuatkan model yang dimasukkan ke situ. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya shock itu mau dimodelkan itu tidak sulit membuat shocknya itu. Karena itu unanticipated. Ya, anticipated itu artinya apa? Y dikurangi expected Y. Y-nya berapa, lalu perkiraannya berapa. Itu aja, simple, dimasukkan di dalam model. Nah, kemudian shock itu memang risiko. Jadi model yang pertama tadi, yang aliran yang nasab ekonomi, kemudian yang nasab properti tadi, itu memang harus diakui bahwa mereka memasukkan unsur ketidakpastian, unsur informasi yang tidak sempurna. Nah, unsur informasi yang tidak sempurna pada model ekonomika properti itu tercerminan dari kelembagaan. Jadi kalau kita belajar mengenai kelembagaan ini teori yang ini, ya, itu berarti ketidakpastian, informasi yang tidak sempurna itu di kelembagaan. Di sini ada kelembagaan. Dan di sini ada misalnya masalah kepemilikan. Anda bisa bayangkan kalau daerah itu, Pemda atau rakyatnya itu tidak punya sertifikat, gimana mereka mau usaha? Pergi ke bank, nggak bisa, karena nggak ada sertifikatnya. Nah, itu kelembagaan. Jadi itu bisa saja dimasukkan di dalam model. Ya. Nah, kemudian itu mengenai ketidakpastian itu berarti shock. Shock itu cerminan ketidakpastian. Semacam itu. Jadi bisa dimasukkan di dalam model karena shock itu, sekali lagi, itu adalah unanticipated. Begitu, Bu Sekar. Baik Pak, ini karena waktunya sudah hampir habis, jadi untuk yang belum sempat bertanya atau belum saya bacakan, mungkin nanti bisa langsung diskusi langsung dengan Prof, misalnya mau melalui email mengenai hal tersebut. Nah ini mungkin ada sepatah dua patah kata Pak, pesan-pesan buat kami ini yang yang kemudian masih mengarungi dunia riset gitu ya, atau kemudian dunia pengajaran makroeconometrics. Mungkin kalau Pak Ins ada pesan yang bisa disampaikan yang kemudian bisa memantik semangat dan minat riset kami. Matur nuwun Pak Ins, monggo. Oke, apapun risetnya itu digeluti aja. Boleh melakukan kegiatan minat yang digeluti aja. Terus memang pada awalnya mungkin menyakitkan. Tapi kalau kita konsisten dengan itu, lalu jangan lupa kita harus ekspor promosi. Jadi mempromosikan diri kita. Tidak bisa kalau saya itu menggunakan sistem itu. Saya bekerja sebagai jadi dosen, saya melakukan, tapi saya juga mempromosikan diri untuk cepat. Ya tidak. Jadi seperti Pak Catur tadi menyinggung saya gitu, poin dan koin di situ. Ya memang itu tidak mudah, tetapi itu bisa dilakukan semacam itu. Ya, dengan konsisten. Saya itu riset tentang fiskal dan moneter itu sejak tahun 1991. Saya lulus tahun 91 sampai sekarang itu saya kalau mahasiswa S3 ya daerah-daerah itu aja nggak pernah lebih dari situ. Ya. Sehingga akhirnya satu saat orang-orang di Kementerian Keuangan, kemudian teman-teman di BI itu kalau ngomongkan fiskal moneter ya saya, dan itu artinya uang datang sendiri itu nanti. Jadi fiskal ya semacam itu. Catur itu dulu teman saya di grup fiskal. Jadi kita punya penelitian di bawah Pak almarhum Guritno, saya Catur, kemudian Pak Ahmad. Itu ya gitu. Kita konsentrasi ke situ ya. Jadi
Dulu saya itu kalau ke Jakarta itu hanya 3, Ditjen Pajak, Pegadaian, dan BI. Tapi ya dikonsentrasikan semacam itu, tapi juga harus bisa mempromosikan diri, melemparkan ide-ide apa kepada mereka untuk diteliti, untuk semacam itu. Jadi itu saya kira jangan nano-nano. Hari ini gitu, besok ganti lagi. Orang nggak akan tahu apa sebetulnya spesifikasi kita. Tapi memang kalau mau gitu ya monggo aja, nggak apa-apa. Tapi nanti kan susah juga dicari apa spesifikasinya. Satu hal Bu Sekar, sampai hari ini saya sebetulnya sangat mendorong teman-teman untuk ke makro. Sampai hari ini BI, Kementerian Keuangan dan lainnya itu mencari ekonom yang ahli di bidang makro, modeling, dinamik. Ya. Dan itu sementara saya ada di situ, maka saya senang Bu Sekar masuk di BI. Mudah-mudahan nanti tertarik di bidang makro, ekonometrika, modeling, dinamik. Ya. Begitu Bu Sekar. Baik, Pak Ins, matur nuwun sangat. Ini paparannya sangat menarik, wejangannya juga amat sangat luar biasa. Terima kasih Pak Ins. Kemudian terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang tidak berkenan. Saya kembalikan forumnya ke Pak Catur. Matur nuwun sangat. Baik, terima kasih Bu Sekar. Terima kasih sekali Pak Ins. Kuliah yang sangat spesial dan sekaligus promosi ini teman-teman, karena kita punya serial lecture dari Pak In di Bersemi ya Bu Sekar ya judulnya. Nanti silakan. Sinarku, ini Sinarku Mbak Evi. Ya. Nggih. Bu Evi, nanti saya yakin publikasinya sudah kemana-mana, jadi silahkan bergabung. Appreciate sekali lagi Pak Ins. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau di dalam acara ini ada banyak kekurangan, dan juga sebagai murid mohon maaf juga karena saya dari moneter makro pindah ke pertanian. Mudah-mudahan nanti bisa gabung lagi karena pertanian kita sudah banyak aspek finansialnya, Bapak. Baik, demikian. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian sudah hadir di kuliah umum kali ini. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain dan agenda yang lain. Bapak Ibu nanti setelah mendapatkan clearance dari Pak Ins, materi bisa diunduh di websitenya MD. Jadi MD itu Magister dan Doktor FEB UGM. Silahkan lihat di situ dan bisa download. Demikian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Materi saya silakan kalau mau di-share. Jadi Pak In, terima kasih banyak. Nanti kami upload di website. Oke, saya Pak Catur. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir untuk acara saya. Terima kasih Pak In. Terima Sukses. kasih Pak In. Tetap sehat. Kami tunggu terus. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tenun Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat, semoga aman selalu. Oke, saya Lip ya. Pak Lip. Ini Pak In.